Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai 20. Judul dari perikop itu adalah Nuh dan anak-anaknya. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera itu ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanan. Mereka itulah ketiga anak Nuh dan dari merekalah tersebar semua penduduk bumi. Nuh menjadi pengelola tanah, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca, ini dijelaskan tentang peristiwa yang terjadi setelah air bah, di mana Nuh dan anak-anaknya itu mereka kemudian menyebar menjadi sebuah bangsa-bangsa yang kemudian akan memenuhi seluruh bumi. Kita melihat di sini bahwa di dalam perikop ini Tuhan atau Alkitab menyoroti bagaimana Tuhan memberkati keluarga Nuh, dan kemudian dari keluarga inilah populasi dunia yang tadinya sudah habis, sudah hancur, itu kemudian dipulihkan, dan akhirnya melalui keluarga inilah bumi ini kembali bisa dipenuhi lagi dengan manusia sampai seperti saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal penting yang bisa kita pelajari dari kisah ini adalah bagaimana semua manusia itu berasal dari satu keturunan, yaitu keturunan Nuh. Tuhan melalui keluarga Nuh kemudian membuat manusia itu kembali menyebar ke seluruh bumi, dan bangsa-bangsa kemudian lahir daripada keturunan Nuh ini. Atau keturunan Nuh ini kemudian membuat bangsa-bangsa yang kita kenal seperti saat ini. Saudara, ketika membaca bagian firman Tuhan ini, mungkin bagi kita ini merupakan informasi yang biasa. Tapi bagi orang Israel pada saat itu, ini adalah merupakan informasi yang sangat luar biasa. Saudara, pada saat Musa menuliskan bagian firman Tuhan ini, orang Yahudi atau orang Israel itu baru saja keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Dan di sana mereka diperbudak oleh di tanah Mesir, mereka ditindas, dan bukan hanya itu, mereka pun pada saat di Mesir, mereka pun dicuci otaknya. Mereka dianggap sebagai masyarakat yang lahir sebagai budak, dan mereka lebih rendah daripada bangsa Mesir. Mereka diperlakukan secara diskriminatif dan tidak adil. Orang-orang Mesir percaya bahwa mereka merupakan ras yang lebih tinggi daripada ras orang Yahudi. Karena itulah mereka memberikan tekanan atau mereka menekan bangsa Yahudi. Saudara, penindasan atau perbudakan yang terjadi di Mesir bukan hanya membuat orang Mesir itu menjadi sangat angkuh dan sombong dan bertindak dengan kejam terhadap orang Yahudi, tapi juga membuat orang Yahudi menjadi sangat inferior, mereka menjadi sangat rendah diri. Namun ketika Musa menuliskan ayat-ayat ini, justru firman Tuhan itu membalikkan semua kisah dongeng yang diceritakan oleh orang Mesir pada saat itu tentang keistimewaan mereka. Musa berkata bahwa baik orang Mesir maupun orang Yahudi, mereka berasal dari keturunan yang sama, yaitu keturunan Nuh. Ini berarti bahwa semua ras itu memiliki derajat yang sama. Saudara, renungan pagi hari ini mengajarkan kita bahwa kita semua memiliki nilai dan derajat yang sama. Saudara, memang kalau kita dibesarkan di dalam suku di mana kita menjadi mayoritas di situ, kita seringkali mendengar cerita-cerita tentang superioritas atau kehebatan-kehebatan dari suku kita. Dan seringkali itu membuat kita terperangkap untuk membanggakan keunikan suku kita sendiri. Tentu tidak ada salahnya jika kita membanggakan keunikan daripada suku kita. Tapi janganlah kebanggaan yang berlebihan itu membuat kita akhirnya tidak mampu melihat keunikan dari suku lain. Dan akhirnya kita terjebak untuk mendiskriminasi suku lain. Sebagai orang percaya, kita harus bersyukur dengan suku yang melaluinya kita dilahirkan. Rasa syukur itu merupakan suatu bentuk penerimaan terhadap karya Tuhan bagi hidup kita. Namun, jangan juga kita menutup mata kepada kelebihan suku lain. Ingatlah bahwa setiap suku memiliki keunikan dan sejarahnya sendiri. Dan kita harus menghargai karya Tuhan terhadap suku tersebut. Karena itu, saudara, mari kita saling menerima, kita saling menghormati karya Tuhan bagi siapapun, baik dari suku kita maupun dari suku yang lain. Amin. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara,
Apakah saudara sudah menjadi orang yang bersyukur dapat dilahirkan dalam suku saudara? Dan apakah saudara sudah menghargai keunikan dari suku lain? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Bersyukurlah atas suku kita dan berdoalah meminta Roh Kudus untuk memberikan kepada kita kemampuan agar dapat menghormati suku lain dan tidak merendahkan mereka. Saudara, mari kita bersyukur untuk semua karya Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Kami berterima kasih buat karyamu bagi hidup kami. Terima kasih untuk pagi yang sudah Engkau berikan kepada kami, yang boleh kami nikmati dan akan kami jalani dalam hari ini Tuhan Yesus. Itu semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur juga buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami bahwa kami semua berharga di mata-Mu Tuhan, dan ajar kami untuk menerima keberadaan kami, identitas kami, dan juga kami bisa menerima keberadaan dari orang lain, suku yang lain Tuhan Yesus. Ajar kami supaya kami tidak terjebak ke dalam cara pandang yang sempit, yang akhirnya membuat kami terpisah daripada umat-Mu yang lain, daripada masyarakat yang lain. Ajar kami Tuhan, supaya kami makin dewasa untuk bisa bersikap, untuk menerima kelemahan dan kelebihan orang lain. Bapa, kami juga menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, apapun yang kami kerjakan dari pagi, siang, sampai malam nanti, biarlah kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.